Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang apa itu historisisme. Historisisme adalah aliran pemikiran yang menekankan pentingnya sejarah dalam memahami segala sesuatu. Para pendukung historisisme percaya bahwa kebenaran bersifat relasi atau relatif dan tergantung pada konteks sejarahnya. Mereka juga berpendapat bahwa sejarah memiliki pola-pola tertentu yang dapat kita identifikasikan. Historisisme telah sangat. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang apa itu historisasi. Historisasi adalah proses menempatkan suatu peristiwa, tokoh, atau ide dalam konteks sejarahnya. Dengan historisasi, kita bisa melihat bagaimana suatu fenomena terbentuk dan berkembang seiring berjalannya waktu. Misalnya, jika kita ingin memahami revolusi yang ada di negara Prancis, kita perlu melihat kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ada di Prancis sebelum revolusi itu terjadi. Historisasi membantu kita menghindari pandangan yang terlalu atau yang sangat-sangat sederhana atau asistoris yang terhadap suatu peristiwa. Oke, selanjutnya aku juga akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan genealogi. Genealogi adalah suatu pendekatan historis yang berusaha menelusuri asal-usul fenomena yang jauh ke masa lalu. Konsep ini dikenalkan oleh Mikhail Foucault. Dengan genealogi panjang, kita bisa melihat bagaimana suatu ide, institusi, atau praktik sosial tersebut yang bersifat kompleks dan saling terkait. Misalnya, genealogi panjang dari konsep kegilaan akan menelusuri bagaimana pemahaman kita tentang kegiatan-kegiatan yang berubah atau yang sering banget berubah seiring berjalannya waktu dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan juga politik. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan contoh-contoh penerapan historisasi, historisisme, dan juga genealogi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam bidang hukum, politik, dan juga budaya, memahami historisasi, historisisme, dan juga genealogi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan konsep-konsep ini, kita bisa 1. Membuat keputusan yang lebih baik. Dengan memahami konteks sejarah suatu masalah, kita bisa membuat keputusan yang lebih informasional. Menghindari generalisasi, kita juga bisa menghindari ini yang terlalu sederhana dengan cara memahami keragaman pengalaman manusia, membangun empati. Dengan memahami sejarah orang lain, kita bisa membangun empati dan toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang akhir dari peristiwa tersebut, yaitu tentang kondisi after yang dinamakan dengan kuasa. Pada kondisi ini, subjek yang merespon rejim kebenaran dengan perlawanan yang dinamakan dengan kuasa. Sehingga terjadi guncangan keras sejarah yang guncangannya itu dianalogikan seperti melakukan perjalanan
kekuasaan dan kekuasaan. Oke, dan sekarang kita akan membahas kesimpulannya dari bab tersebut. Kesimpulannya adalah sejarah bukanlah sekedar kumpulan fakta yang membosankan. Sejarah adalah cerminan dan perjalanan panjang manusia. Dengan mempelajari historisitas, historisisme, dan juga genealogi panjang, kita bisa membuka mata terhadap kompleksitas dunia dan menemukan makna dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari review saya. Terima kasih. Bye-bye. Oke, setelah mereview buku dari Bapak Arthur Jonathan Maya, saya berharap kita semua dapat memahami apa yang dimaksud dengan historisisme, historisasi, dan juga genealogi. Terima kasih, bye-bye. Penutup dari saya adalah semoga dengan kita mereview buku Kuasa Kekuasaan yang dimana ada historisisme, historisasi, dan juga genealogi, kita dapat memahami makna-makna dari mereka semua atau makna-makna dari bab-bab tersebut. Sekian penutup dari saya. Selamat beraktivitas dan semoga dapat nilai. Bye-bye, terima kasih.